Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Nah, di video kali ini seperti judulnya aku bakal share ke teman-teman tips and triknya supaya bisa lolos di SNBP tahun 2025. Namun sebelum itu jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kenalin ya, nama aku Ali dan aku merupakan salah satu alumni dari Universitas Diponegoro yang udah pernah lolos di jalur SNBP. Dan di video kali ini aku bakal share ke kalian nih gimana sih untuk tips and triknya supaya kita bisa lolos di SNBP tahun 2025 nanti. Apalagi buat kalian yang masih kelas 10 atau kelas 11 SMA, bisa banget nih untuk disimak video ini dari awal sampai akhir karena aku nanti juga bakal kasih rekomendasi ke kalian buku yang bisa digunakan untuk belajar biar kalian bisa lebih maksimal lagi untuk belajar mata pelajaran di SMA yang nanti tentunya bisa banget untuk mendukung supaya nilai rapot kalian bisa lebih bagus lagi atau bisa banget untuk mendapatkan ranking kelas atau bahkan ranking paralel atau ranking sekolahan. Oke, mungkin di sini aku bakal spill dulu bukunya itu buku apa. Jadi teman-teman bisa banget untuk simak dulu ya. Nah, di sini tuh aku ngerekomendasiin ke kalian untuk beli buku kompeten ulangan harian kurikulum Merdeka. Jadi bukunya ini tuh dibagi per mapel ya guys ya. Yang aku pegang ini ada kimia, matematika, fisika, dan biologi. Dan dari masing-masing buku ini udah bisa dipakai dari kelas 10 sampai kelas 12. Isinya udah ada materinya dan juga udah ada bank soalnya termasuk soal HOTS. Jadi yang sekiranya teman-teman pengen belajar materi juga bisa banget. Yang pengen langsung latihan soal juga bisa banget karena udah ada soal-soalnya termasuk soal HOTS-nya. Soal dalam buku ini itu per materinya gitu. Jadi nanti setelah materi-materinya langsung lanjut ke soal-soalnya. Dan untuk bukunya ini tuh nggak terlalu tebel ya guys ya. Teman-teman bisa lihat aja ini yang biologi ini setipis ini guys. Nah, kenapa dia itu nggak tebel bukunya? Karena untuk isi materi dari buku ini tuh langsung to the point alias langsung ke inti-intinya. Udah dilengkapi juga guys dengan yang namanya tujuan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada juga yang namanya pembahasan soal-soalnya, kunci jawabannya juga ada. Terus kemudian ada lagi yang namanya 3 bonus. Bonus ebook AKM SMA, bonus ebook sesuai dengan mapelnya, dan udah ada juga yang namanya bonus aplikasi simulasi tes. Nah, untuk contoh isinya seperti ini. Jadi untuk masing-masing babnya itu udah ada judulnya, terus ada tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, terus masuk ke bagian materi-materinya kayak gini. Nah, ini masih materinya guys. Jadi ada gambar-gambar ataupun ilustrasinya juga. Nah, ini yang biologi masih ada ilustrasinya seperti ini ya guys ya. Ini masih materinya lagi guys. Jadi untuk materinya itu insya Allah udah lengkap ya. Nah, ini ada soal-soalnya seperti ini. Terus kemudian ini juga ada soalnya dan dilanjut dengan pembahasannya di bagian yang sini. Nah, ini masih ada lanjutan soal tambahan lagi dan udah ada pembahasannya juga begitu seterusnya ya guys. Nah, jadi untuk bukunya udah selengkap itu insya Allah ya guys ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar yang lebih efisien, efektif, silahkan teman-teman bisa banget untuk coba pakai buku kompeten ulangan harian ini. Nah, buat teman-teman yang minat silahkan nanti teman-teman cek aja link ada di description karena udah aku taruh di sana baik itu untuk pembelian di Shopee maupun di TikTok. Silahkan nanti kalau misal teman-teman minat langsung aja teman-teman cek di link yang ada di description ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan di video kali ini yaitu tentang tips and trick supaya kita bisa lolos di SNBP tahun 2025. Oke, untuk tips yang pertama tentunya teman-teman harus persiapkan nilai rapot dengan semaksimal mungkin. Cocok banget nih buat teman-teman yang masih kelas 10 untuk mempersiapkan nilai rapot semaksimal mungkin. Untuk batasan nilai rapot per PTN-nya itu apakah ada? Sebenarnya nggak ada ya. Jadi untuk nilai rapot usahakan semaksimal mungkin. Kalau bisa nilainya 99 ya itu lebih bagus karena itu tinggi banget. Tapi kalau misal teman-teman nggak bisa menyentuh angka 90 itu nggak apa-apa banget. Karena aku dulu lolos di SNBP itu juga nilaiku cuma sekitar 87-an aja. Jadi ya jangan terlalu overthinking meskipun nilai teman-teman nggak menyentuh angka 90 itu nggak masalah. Bahkan teman-teman aku dulu ada juga yang nilainya cuma 84, 85 dan itu lolos di PTN yang mereka impikan. Karena tentunya ada faktor-faktor lain ya guys ya. Nanti kita juga bakal bahas di tips yang selanjutnya. Buat teman-teman yang kelas 12 nih masih ada kesempatan di semester 5 ya. Usahakan teman-teman nilainya lebih bagus lagi dan kalau bisa lebih meningkat lagi karena ini adalah semester terakhir untuk penentuan SNBP. Oh ya, ada lagi pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh teman-teman yang pengen lolos di SNBP, yaitu seperti ini pertanyaannya. Apakah kira-kira nilai rapotnya itu harus terus naik atau konsisten naik
naik atau boleh naik turun? Kalau menurut aku nilai naik turun itu nggak apa-apa. Yang penting nilai naik turunnya itu masih wajar gitu ya guys ya. Jadi usahakan kalau semisal nilai teman-teman itu naik turun, jangan terlalu yang drastis banget. Dan teman-teman juga harus memperhatikan mapel-mapel tertentu yang sesuai dengan prodi yang teman-teman pilih. Misal nih aku milihnya statistika, berarti aku harus memperhatikan nilai matematika aku biar konsisten atau malah kalau bisa konsisten naik setiap semesternya. Karena nanti untuk mapel-mapel tertentu itu akan digunakan untuk penilaian komponen utama juga di SNBP. Jadi teman-teman harus perhatiin mapel-mapel tertentu yang bersinggungan dengan prodi yang teman-teman pilih. Untuk mempersiapkan nilai rapot ini tentunya teman-teman juga harus survei juga nih ke kakak tingkat teman-teman yang udah pernah lolos di PTN maupun prodi yang teman-teman inginkan. Jadi sebenarnya mereka tuh nilai rapotnya berapa sih yang pernah lolos di tahun-tahun sebelumnya. Nah, nilai rapot kakak tingkat teman-teman itu bisa jadi gambaran buat teman-teman daftar di prodi dan PTN yang teman-teman inginkan. Kalau semisal nilainya hampir sama, berarti ya kemungkinan lolosnya itu juga lebih besar. Tapi kalau semisal nilainya jauh lebih rendah nilai teman-teman, itu kemungkinan lolosnya juga lebih kecil. Oke, untuk tips yang kedua yaitu tentunya teman-teman harus tahu mau milih prodi dan juga PTN yang mana. Cara paling gampangnya, teman-teman bisa lihat nilai rapot teman-teman itu lebih menonjolnya di bagian mata pelajaran apa. Misal nih, teman-teman menonjolnya di matematika dan fisika. Teman-teman bisa banget untuk ambil yang bagian teknik untuk prodi-prodinya. Terus kalau misal teman-teman lebih menonjolnya di biologi ataupun kimia, mungkin teman-teman bisa banget untuk ambil biologi murni, kimia murni, atau bahkan mungkin farmasi ataupun kedokteran. Karena nanti pas pendaftaran SNBP itu bakal dilihat mapel-mapel yang bersinggungan dengan prodi yang teman-teman pilih. Jadi aku saranin teman-teman juga melihat nilai-nilai mana yang menonjol di mapel-mapel yang ada di sekolahan teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang sekiranya masih bingung tentang daftar mata pelajaran pendukung atau mata pelajaran yang bersinggungan atau bersesuaian dengan prodi-prodi yang digunakan untuk penilaian di SNBP, teman-teman bisa banget untuk lihat link ada di description juga ya. Aku taruh linknya di situ untuk mata pelajaran pendukung per prodinya. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek nih kira-kira mata pelajaranku itu sesuai dengan prodi apa ya. Terus tips yang ketiga adalah usahain teman-teman daftarnya di PTN yang memiliki alumni banyak dari SMA teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kalau alumni teman-teman itu banyak masuk di PTN yang teman-teman tuju, maka otomatis indeks prestasi sekolah teman-teman di mata PTN-nya insya Allah juga bagus. Jadi nanti teman-teman bisa diprioritaskan dibandingkan dengan pendaftar lainnya yang alumninya itu lebih sedikit daripada sekolah teman-teman. Contohnya seperti aku nih guys, dulu alumni sekolahan aku itu lebih banyaknya lolos di Undip ataupun lolos di UNES. Jadi kemungkinan besar aku bisa lolos dengan peluang yang lebih tinggi itu ada di Undip dan juga di UNES. Maka dari itu salah satu PTN yang aku ambil di SNBP itu ada yang dari Undip. Dan ternyata bener kan guys, aku lolosnya di Undip. Oke, untuk tips yang selanjutnya yaitu usahakan teman-teman melampirkan sertifikat. Bisa sertifikat kejuaraan ataupun organisasi ya. Untuk sertifikat kejuaraannya minimal itu tingkat kabupaten, dan untuk sertifikat organisasinya teman-teman bisa melampirkan sertifikat OSIS atau sertifikat organisasi lainnya di sekolahan teman-teman. Kalau semisal teman-teman pernah menang tingkat internasional ataupun nasional, itu menurut aku lebih bagus. Ataupun kalau semisal teman-teman juga pernah join di komunitas tingkat nasional ataupun internasional, itu lampirin aja nggak apa-apa. Untuk maksimal sertifikatnya biasanya 3 ya guys. Jadi nanti teman-teman pilih 3 sertifikat terbaik teman-teman. Apakah sertifikatnya harus relevan ataupun linear dengan prodi yang kita pilih? Jawabannya tidak. Tapi guys, kalau semisal teman-teman melampirkan sertifikat yang relevan dengan prodi yang teman-teman pilih, itu juga bisa menambah peluang teman-teman lolos lebih tinggi dibandingkan sertifikat yang agak melenceng. Sepertinya seperti itu ya guys. Nah, jadi kalau semisal teman-teman punya sertifikat juara ataupun pernah ikut organisasi tertentu, lampirin aja guys. Oke, kita lanjut untuk tips yang terakhir, yaitu jangan lupa untuk ikut rasionalisasi SNBP dan jangan lupa juga untuk kencengin doa kalian. Nah, rasionalisasi SNBP ini penting banget menurut aku untuk mengukur perkiraan peluang kita lolos di SNBP itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa coba-coba berulang kali guys, mau PTN apa, prodi apa, sampai sekiranya kita itu udah cocok banget dengan PTN dan prodi tersebut dan peluangnya udah cukup bagus. Tapi sekali lagi guys, jangan gunakan rasionalisasi SNBP ini atau prediksi peluang lolos SNBP ini sebagai ukuran utama atau tolok ukur utama untuk menentukan
PTN dan juga pilihan prodi teman-teman. Karena itu kan hanya prediksi guys. Dan insya Allah di channel YouTube aku ini nanti juga bakal membuka prediksi peluang lolos SNBP secara gratis yang bisa teman-teman ikuti. Jadi nanti teman-teman bisa coba sebanyak apapun, nanti hasilnya juga bakal keluar langsung. Nah jadi buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan untuk prediksi peluang lolos SNBP-nya, teman-teman bisa banget untuk stay di channel YouTube aku. Biar teman-teman nggak ketinggalan kalau semisal aku udah buka prediksi peluang lolos SNBP untuk tahun 2025. Nah, jadi untuk tipsnya seperti itu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk kencengin juga doa kalian kalau kalian udah mantap untuk daftar di SNBP. Untuk hasilnya kita kembalikan lagi ke Tuhan Yang Maha Kuasa. So, kayak gitu aja guys untuk penjelasan di video kali ini. Sekali lagi ya buat teman-teman yang pengen untuk beli bukunya, buku kompeten ulangan harian yang udah aku spill tadi, teman-teman jangan lupa untuk ceknya di link ada di description. Nanti teman-teman belinya lewat sana aja mumpung harganya masih promo. Dan teman-teman tentunya juga bakal mendapatkan buku yang 100% ori karena dari official store-nya. Nah, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalau semisal masih ada pertanyaan ataupun kalau ada request untuk next video. Share juga, subscribe juga channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Terima kasih sekali lagi ya udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.